Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi alhamdulillah di pertemuan hari ini pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita sudah masuk di bab-bab akhir alhamdulillah. Sekarang kita masuk di babul asma'il amilati amalal fi'il. Inilah yang kita selalu sebut selama ini. Bab isim-isim yang beramal amalan fi'il. Bab isim-isim yang beramal amalan fi'il. Di sini penulis rahimahullah akan menyebutkan 7 jenis isim yang beramal amalan fi'il. 7 jenis isim yang beramal amalan fi'il. Dan beliau akan bahas tentunya seperti biasa secara ringkas disertai dengan contoh. Nanti kalau mau meluas tentunya di buku setelahnya lagi. Ya, nanti ada di Qatrun Nada dan ada di Alfiyah Ibnu Malik. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala i'lam, ketahuilah annal asla fil amali lil af'al. Ketahuilah bahwasanya asal dalam beramal itu untuk fi'il. Jadi yang beramal memang itu fi'il. Asalnya. Makanya kita dapatkan terbanyak fi'il yang beramal. Fi'il butuh fa'il, butuh maf'ulun bih. Iya. Kemudian fi'il butuh 2 maf'ul. Itu kan semuanya adalah bercerita tentang siapa? Fi'il. Tapi kata penulis, wa ya'malu amalal fi'ili minal asma'i sab'ah. Akan beramal amalan fi'il dari isim 7. 7. Dan ini nanti tidak akan berubah sebenarnya sampai kitab yang paling tinggi. Perbedaannya adalah luas atau ringkasnya. Jadi kalau antum paham dasar ini insya Allah akan terbantu nanti kita di buku-buku yang lebih luas. Al-awwal yang pertama, al-masdar. Kita yang sudah belajar sorof tentunya paham yang namanya apa? Masdar. Lihat catatan 976. Masdar adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang kosong dari waktu dan berada dalam urutan ketiga pada pecahan tasrif. Saya berikan ini pengertian ya untuk menjaga. Kadang orang belajar nahwu belum belajar apa? Sorof. Iya, kadang kita belajar nahwu belum belajar sorof. Iya, makanya ana sampaikan ini catatannya walaupun itu kalau kita sudah belajar sorof kita anggap ini catatan yang mudah. Jadi masdar adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang kosong dari waktu dan berada dalam urutan ketiga pada pecahan tasrif. Pada pecahan tasrif. Bisyar dengan syarat. Jadi dia beramal dengan syarat. Ayyahullam mahallahu fi'lun ma'an au ma'amma. Dengan syarat bisa menggantikan pada tempatnya fi'il bersamaan atau fi'il bersama ma. Kan gini, kalau ada an bersama fi'il atau ada ma masdariyah bersama fi'il, maka fi'il itu bisa ditakwil ke mana? Bisa ditakwil ke mana? Ke masdar. Masdar yang beramal harus bisa ditakwil ke fi'il. Kebalikannya ini. Kan saya ulangi. Kalau ada an masuk pada fi'il, maka fi'il itu bisa ditakwil ke masdar. Demikian pula kalau ada ma masdariyah. Ma masdariyah, bukan manafi, bukan ma mausulah. Kalau ada ma masdariyah, masuk setelahnya adalah fi'il. Maka ma dan fi'il ini bisa apa? Ma dan fi'il itu bisa ditakwil ke
masdar. Kan kebalikannya begitu. Bisa ditakwil ke masdar. Masdar yang beramal amalan fi'il harus bisa diubah ke an bersama fi'il atau ma bersama fi'il. Dipahamkan? Iya. Bisa diubah ke an bersama fi'il, bisa diubah ke man bersama fi'il. Lihat sebentar. Dicontoh dulu, contoh. Nah, yu'jibuni darbuka Zaidan. Yu'jibuni darbuka Zaidan. Yu'jibu fi'il mudhari. Ni maf'ul bih. Darbu, apa i'rabnya darbu? Fa'il. Darbu fa'il. Wa hum mudhaf. Ka mudhafun ilai. Zaidan maf'ulun bi dari darb. Masdar yang beramal amalan fi'il. Sekarang apa takdirnya? Yaitu yu'jibuni ai antadriba Zaidan. Jadi darbuka bisa diubah ke mana? Ke fi'il. Anda pahamin? Bersamaan. Bersama apa tadi? Lihat takdirnya yu'jibuni antadriba Zaidan. Sama dengan begitu ucapannya. Yu'jibuni antadriba Zaidan. Ini kalau diuraikan rinciannya. Kalau dalam baca kitab, kita tidak perlu takwil, tidak perlu takdirkan begitu. Kalau ada masdar beramal langsung kita bilang ini beramal masdar. Cuman kalau antum ditanya kenapa bisa beramal amalan fi'il itu masdar? Kalau antum ditanya suatu saat kenapa masdar bisa beramal amalan fi'il? Jawabannya karena bisa ditakwil ke an bersama fi'il. Itu pentingnya itu ilmu ini. Ada paham? Kalau ditanya, jika nanti suatu saat antum ditanya, kenapa masdar bisa beramal amalan fi'il? Jawabannya karena bisa diubah ke fi'il. Bersamaan. Atau bersama siapa? Ma. Lihat ini. Darbuka yu'jibuni darbuka Zaidan. Takdirnya antadriba Zaidan. Lihat. Dari darbuka menjadi apa? Dari darbuka menjadi apa? Antadriba. Dari mana antadriba? Ya dari darbuka. Masdar yang diubah ke mana? Ke fi'il. Sebagaimana antadriba bisa untuk ubah ke mana? Bisa untuk ubah ke masdar. Apa takdirnya antadriba? Apa takdirnya antadriba? Darbuka. Paham kan? Bedanya kalau pada fi'il, domirnya pakai tak di awal. Tadriba. Itu kan sudah takdirnya kamu. Kalau pada masdar kan tidak ada ta. Maka keluarkan domirnya berupa domir juga mutasil. Ka. Kan tak kalau bersambung dengan fi'il. Tapi kalau bersambung dengan isim, ka. Jelas kan? Itu saja diatur domirnya. Mana contoh lain? Contoh lain. Yu'jibuni darbuka Zaidan. Ai bisa juga untuk takdirkan. Ma tadribuhu. Hu kembali ke Zaidan ya. Ma tadribu Zaidan. Paham kan? Jadi ini bisa untuk takwil ke mana sekarang? Sekarang untuk takwil ke mana? Hah? Kemana ini? Masdaria. Nanti di buku yang lebih tinggi baru nanti akan dirinci kapan saya ubah ke an bersama fi'il, kapan saya ubah ke ma bersama fi'il. Itu di buku lebih tinggi. Kalau buku ini yang penting antum tahu dulu. Masdar beramal dengan syarat ayyahulla mahallahu. Menempati tempatnya. Menempati tempatnya. Fi'il ma'an, fi'il bersamaan, au ma'ama, atau bersama apa? Ma. Yang penting tempatnya bisa digantikan oleh fi'il bersamaan, atau fi'il bersama ma. Itu intinya. Jangan ditanya kapan saya tempatkan an bersama fi'il. Kapan saya tempatkan ma
bersama fi'il. Itu jawabannya nanti di kitab Qatur Nada sudah akan diberikan. Sudah akan diberikan. Jelas ini pembahasan sampai sekarang? Ada yang belum jelas? Karena setelahnya adalah ciri nanti tempatnya dia beramal, kapan, bentuknya apa. Ada pertanyaan? Tidak ada? Selesai. Lanjut. Wahwa salah satu aqsamin. Dan dia terbagi tiga. Yaitu datangnya dalam kalimat terbagi tiga. Mudhafun wa munawwanun wa makrunun bi'al. Jadi masdar dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari tiga bentuk ini. Kadang dia mudhaf, ada mudhaf nilainya. Kadang dia munawwan, bertanwin, yaitu tidak mudhaf. Kadang dia makrunun bi'al. Digandengkan dengan apa? Al. Paham kan? Iya. Jadi kadang datang masdar beramal dalam keadaan dia mudhaf. Kadang dia datang beramal bertanwin, tidak mudhaf. Kadang dia datang beramal beral. Kita lihat bagaimana beramalnya tiga ini. Fa'i'malu mudhafan aktsar. Masya Allah. Beramalnya dalam keadaan dia mudhaf itu lebih banyak, lebih sering. Makanya masdar itu kalau dia mudhaf sering sekali beramal. Nah, ini nanti membantu kita dalam baca kitab gundul. Kalau antum lihat masdar mudhaf sering beramal. Aktar lebih banyak beramal. Hati-hati dalam baca kitab gundul. Ya, kalau kita dapat, ingat masdar dapat mudhaf beramal itu. Karena dia lebih sering beramal. Kalau dalam bentuk mudhaf. Tahu mudhaf kan? Ada mudhafun ilaihi. Lihat contoh di atas tadi. Yujibuni darbuka Zaidan. Darbu. Mudhaf atau bertanwin? Mudhaf. Beramal. Beramal. Itu lebih sering. Min imalil kismain. Dari beramalnya dua jenis yang lain. Kalmital. Seperti kalmital lain seperti dua contoh tadi. Dua contoh tadi, yu'jibuni darbuka Zaidan, yu'jibuni darbuka Zaidan. Wa ka qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala, walau la daf'ullahin nasa. Kenapa antum bacaan nasa? Hah? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi-nya siapa? Apa? Daf'u itu siapa? Masdar beramal-amalan fi'il. Dalam keadaan apa sekarang? Mudhaf. Karena Allahi mudhafun ilai. Jelas? Alhamdulillah. Wa amaluhum munawwanan. Munawwanan, mudhafan itu sebagai hal ya. Makanya saya terjemahkan dalam keadaan. Beramalnya dalam keadaan ditanwin akyas. Sesuai kias. Karena kan gini. Masdar itu beramal. Dengan amalannya siapa? Fi'il. Fi'il mudhaf atau tidak? Tidak. Maka beramalnya dengan ditanwin itu tidak mudhaf. Lebih sesuai kias. Cuman tidak banyak penggunaannya. Lebih banyak yang pertama. Iya. Ini sudah tepat. Sudah sesuai kias. Daripada amalan dua yang sebelumnya. Nah contoh. Lihat dulu contoh. Au ito'amun fi yaumin di masgobatin yatiman. Lihat itu. Siapa yang beramal pada kata yatiman? Hah? Cari fi'il. Kalau tidak ada maka cari siapa? Masdar. Jadi yang beramal sekarang siapa? Masdar. Mana masdar? Ito'am. Masdar dari ato'ama yuti'imu ito'aman. Sekarang ito'amun bertanwin. Dan dia beramal. Dia bertanwin dan juga apa? Sekarang apa? Beramal. Ini juga akyas. Juga ada dalam bahasa Arab. Tapi tidak sesering yang pertama. Kalau yang ketiga gimana? Ketiga. Wa amaluhu makrunan bi'al syadun. Beramalnya dia dalam keadaan bergandengan dengan al syad. Salah.
dianggap salah. Masya Allah. Lihat catatan 981. Yaitu sedikit secara penggunaan dan secara kias. Karena dengan beral akan jauh kemiripannya dengan fi'il. Paham tak? Dengan beral jauh sekali kemiripannya dengan fi'il. Fi'il ada yang beral? Fi'il ada yang beral? Tidak ada, jauh sekali kemiripannya dengan fi'il. Jelas ini? Berarti nanti dalam baca kitab Gondol, antum hanya perhatikan dua keadaan. Karena dua itulah beramal. Bertanwin, mudah. Kalau beral, pastikan tidak beramal. Karena dianggap salah kalau dia beramal. Dianggap syad atau darurat syair. Atau darurat apa? Syair. Seperti beliau contohkan ini. Kakaulihi seperti perkataannya penyair. Do'ipun nikayati a'da'ahu. Yakhalul firara yurahil ajal. Lihat. Do'ipun nikayati a'da'ahu. A'da'ahu. Kenapa dibaca nasab? Maf'ulun bi dari la, bukan do'if. Do'if bukan masdar. Hah? Mana yang beramal padanya? An-nikayah masdar. Cari masdar ya. Jadi an-nikayah itu masdar. Beral. Di sini beramal. Dan beramalnya di sini karena dia beral dianggap syad, menyelisih teori. Syad artinya menyelisih kaidah. Sudah jelas? Jelas ini? Ada yang masih belum jelas? Iya, dor an tadribu. Paham kan? Misalnya yu'jibuni maksudnya siapa lagi namanya belum? Maksudnya Kamal adalah kalau saya contohkan begini. Yu'jibuni darbukum Zaidan. Paham kan? Apa takdirnya? Yu'jibuni antadribu Zaidan. Kasih jamak juga. Paham kan? Ada lagi? Alhamdulillah selesai masdar. Yang kedua. Yang beramal-amal fi'il. Ismul fa'il. Ini tidak samar bagi kita isim fa'il ya. Karena kita sudah masuk dalam pembahasan tasrif. Lihat 983. Isim fa'il adalah isim yang dipecahkan dari masdar fi'il ma'lum. Yang menunjukkan pelaku dari pekerjaan. Ini ada di pengertian sorof. Kadoribin wa mukrim. Beliau contohkan dua ya. Dorib contoh untuk sulasi. Mukrim contoh untuk selain sulasi. Contoh isim fa'il dorib wa mukrim. Perhatikan pernyataan berikutnya. Karena itu masih urusan sorof tadi. Sekarang amalannya. Fa in kana makrunan bi'al. Kebalikan masdar ini. Fa in kana makrunan bi'al. Amila mutlaqo. Masya Allah. Fa in kana makrunan bi'al. Jika dia digandengkan dengan al. Jika dia digandengkan dengan al. Amila mutlaqo. Beramal secara mutlak. Justru kalau dia beral, beramal. Secara mutlak. Apa artinya secara mutlak? Kita ke bawah. 985. Beramal tanpa syarat. Itu yang namanya amila mutlakon. Yaitu beramal tanpa syarat. Beramal tanpa syarat. Nah contoh. Hadad daribu Zaidan. Zaidan. Apa itu? Maf'ulun bi dari siapa dorib? Isim fa'il beramal amalan
fi'il. Iya, apakah dibilang amsi kemarin, awil an atau sekarang, au godan atau besok. Maksudnya terserah waktunya kapanpun. Jadi kalau beramal secara mutlak tanpa syarat. Apakah bermakna kemarin, sebelumnya, telah lakukan, telah maksudnya. Atau sekarang itu sedang atau akan datang. Berarti dia bisa beramal semakna maddi, bisa beramal semakna mudhari, bisa beramal semakna mudhari juga. Karena mudhari berapa makna? Dua makna. Sekarang atau akan. Paham isim fa'il? Kalau beral. Catatannya, kalau beral. Beramal secara mutlak, tanpa syarat. Apakah beramal dengan amalan maddi? Maknanya amsi, kemarin, telah lewat. Atau beramal dengan amalan mudhari, maknanya sekarang atau akan datang. Maknanya sekarang atau akan datang. Kemudian, wa in kana mujarradan min al. Tadi ada catatan itu ya. 987, 986. Kalau 986 cuman i'rabnya. Ad-dharib adalah isim fa'il yang beramal amalan fi'il, meropa fa'il dan menasab maf'ul. Dan di sini sebagai khobar dari hada. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Zaidan adalah maf'ulun bi mansub. Kalau catatan untuk amsi, awil an, au godan, 987, yaitu dengan waktu lampau, sekarang, atau akan datang. Itu maksudnya. Wa in kana mujarradan min al, jika dia kosong dari al. Ini juga antum perlu perhatikan baik-baik. Jadi kalau beral, tidak perlu untuk perhatikan. Karena pasti beramal secara mutlak. Wa in kana mujarradan, dan jika dia kosong. Jika dia kosong min al, dari al. Jika dia kosong dari al. Amila, dia beramal. Bisyartoin, dengan dua syarat. Dia akan beramal dengan dua syarat. Apa itu? Kaunuhu lil hal awil istiqbal. Keberadaan dia bermakna hal sekarang. Awil istiqbal atau bermakna akan. Berarti dia kalau tidak beramal seperti fi'il mudhari itu maksudnya. Karena untuk sekarang atau akan. Ada paham ini? Jadi kalau beral terserah. Dulu, sekarang, akan. Kalau tidak beral, syarat pertama harus bermakna apa? Hal, apa itu hal? Sekarang, awil istiqbal, apa artinya? Akan datang. Itu syarat. Lihat di bawah catatan 988, yaitu dengan syarat bermakna sekarang atau akan datang. Iya. Kemudian syarat kedua, dan ini agak panjang syaratnya, karena harus diawali oleh sesuatu. Wa'timaduhu, dan dia bersandarnya dia ala nafin, atas penafian. Jadi dia di samping makna hal atau istiqbal harus ada penafian. Itu syarat pertama. Itu digabungkan ya dengan syarat kedua. Dia harus ada penafian. Awi istifham, atau harus ada istifham. Tahu istifham? Kata tanya. Au mukhbarin anhu, atau dia dikhobarkan tentangnya, yaitu dia menjadi khobar. Tidak ada penafian, tidak ada istifham, tapi ada mubtada. Dia sebagai khobar. Boleh beramal. Au mausufun, atau disifati. Boleh beramal kalau dia sebagai naat dari man'ut sebelumnya. Jadi tidak ada penafian, tidak ada istifham, tapi ada man'ut. Dia sebagai naat. Ini syarat beramalnya. Jadi antum tidak bisa langsung bilang begini, isim fa'il pasti beramal. Tidak. Lihat dulu. Kalau beramal. Kalau tidak beral, tergantung. Di awal oleh penafian, 1. Atau istifham, 2. Atau mubtada, 3. Atau mausuf, disifati. 4 hal berarti. Contoh dulu. Nah. Ma doribun zaidun amron. Perhatikan dulu.
Ma doribun Zaidun Amron. Ma manafi. Ma manafi. Doribun isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Karena diawali oleh siapa? Manafi. Penafian tadi. Zaidun apanya? Fa'ilnya. Amron. Maf'ulun bi. Lihat lagi. Adoribun Zaidun Amron. Kenapa beramal doribun? Diawal oleh apa? Istifham. Mana istifhamnya? A. Paham kan? Berarti Zaidun apanya? Fa'ilnya. Amron. Maf'ulun bihi-nya. Wa Zaidun doribun Amron. Wa Zaidun doribun Amron. Apa iromnya Zaidun? Mubtada. Tadi kan fa'il. Sekarang mubtada. Doribun. Khobar. Amron. Maf'ulun bi. Kenapa beramal? Diamal oleh mubtada. Kan begitu. Kalau dia sebagai khobar. Marortu birojulin doribin amron. Marortu birojulin doribin amron. Kenapa beramal? Ini doribin sebagai apa? Naat. Sebelumnya ada apanya? Man'utnya. Inilah kalau dia tidak beramal dengan syarat diawali penafian atau istifham atau dia sebagai khobar atau dia sebagai naat. Ingat saja. Kalau tidak kalau beramal secara mutlak. Tidak beramal dengan syarat maknanya kalau ini dalam terjemahan. Maknanya sekarang atau akan, tapi dalam lafaz perhatikan. Kalau terjemahan kan gampang. Kenapa? Karena dalam terjemahan itu kan bisa dilihat di kamus. Yang paling penting adalah memahami susunan. Ternyata kalau dia tidak harus susunannya di awal penafian baru beramal. Atau di awal istifham baru beramal. Atau menjadi khobar. Atau menjadi naat. Antum hafal ini. Kalau dia tidak empat tempat. 4 keadaan. Jelas ini? Jelas ini? Harus jelas ini ya. Karena nanti isim maf'ul sama dengan ini. Jadi setelahnya isim beramal-amalan fi'il. Sama nanti syaratnya. Kalau antum paham ini, paham isim maf'ul sebentar. Yang beramal-amalan fi'il. Sudah? Siapa yang belum paham? Naat sababi atau hakiki? Pertanyaannya Mas, siapa namanya? Mas Danu adalah jawabannya di pembahasan naat. Hakiki atau sababi? Lihat. Kalau meropa isim dohir, maka dia naat. Sababi. Kalau dia meropa domir mustatir, naat. Kan sudah begitu. Paham Mas Danu? Kan itu kan tidak perlu lagi kan sebenarnya itu. Tapi untuk mengingat, naat apa ini kalau dia jadi naat? Sekarang contoh. Marotu birojulin doribin amron. Sekarang yang doribin naat. Naat apa? Naat apa? Sababi atau hakiki? Hakiki. Kenapa? Meropa domir. Yang kembali kepada rojul. Paham Mas Danu? Ada lagi? Di awal oleh penafian. Atau istifham. Begitu, pokoknya begitu. Di awal oleh istifham atau penafian. Apakah terletak langsung atau tidak? Pokoknya ada penafian atau ada apa? Istifham. Betul. Jadi kemiripan isim fa'il dengan fi'il dari sisi waktu.
Dan nanti juga akan dikatakan di kotur nada dari sisi harokat dan sukun. Di buku yang lebih tinggi lagi. Paham tak? Nanti juga ada kemiripannya dari sisi harokat dan sukunnya. Karena dorib sama dengan yadrib. Mukrim sama dengan yukrim. Sama tak? Harokat dan sukunnya. Itu dia. Sudah? Ada lagi? Batal. Tidak batal. Tidak, antum tidak boleh amron. Tidak boleh. Amrun. Paham kan? Jadi batal amalan. Ada lagi? Betul lah. Seperti fi'il. Lazim hanya butuh fa'il. Kalau muta'adi berarti butuh fa'il dan butuh maf'ulun. Persis. Tidak ada bedanya. Ada lagi? Selesai. Lanjut. Buka bukunya. Ats-tsalitsu. Yang ketiga. Amfilatul mubalaghah. Masya Allah. Amfilatu. Amfilatu ini nama lain dari auzan. Amfilah artinya auzan. Wazan. Jadi wazan itu kadang dimaknakan, dikatakan amfilah. Permisalan. Itu wazan dikatakan mitalnya. Wazan mubalaghah. Kata yang bermakna lebih. Itu nama mubalaghah. Lebih. Lihat dulu catatan 992. Amfilatul mubalaghah adalah isim yang diubah dari isim fa'il. Jadi amfilatul mubalaghah ini sebenarnya isim fa'il. Yang diubah ke amfilatul mubalaghah. Iya. Untuk menunjukkan makna banyak dan berlebihan. Antum tidak bisa ubah ke wazan sebentar. Kalau itu tidak bermakna banyak atau sering. Anda paham ini? Apa wazannya? Ini butuh kita hafal. Ada namanya wazan amtilatul mubalaghah. Seluruh isim fa'il boleh untuk ubah ke sini. Dan maknanya lebih dari biasa. Hiya wahiyya dan dia adalah makana ala wazni fa'al. Apa yang di atas wazan. Itulah tadi amtilah. Wazan. Auzan. Wazan. Apa yang di atas wazan fa'al. Misalnya dorib ubah. Dorib ubah. Apa artinya dorib? Apa artinya dorib? Yang memukul. Kalau dorob. Tukang pukul. Itu sudah jadi tukang. Bukan lagi satu kali, dua kali dia pukul. Tapi selalu pukul. Ketemu. Pukul. Ketemu pukul. Ketemu pukul. Pokoknya tukang pukul. Anda paham ini? Iya, misalnya akil. Apa artinya akil? Dengan pakai hamzah. Akil. Orang yang makan. Tukang makan. Tukang makan. Akal. Gosil. Apa artinya? Orang yang mencuci. Kalau sering mencuci. Gosal. Bisa nanti. Kalau ada orang sedikit-sedikit mencuci. Al-Ghossal. Nah, misalnya Abu Sufyan Al-Ghossal. Paham kan? Iya, itu gelar. Iya. Tukang tidur. Nah, nawam. Tasdid saja. Ini fungsinya ini wazan. Iya, alhamdulillah. Wazan kedua, au faul. Boleh juga diubah ke fa'ul. Mereka bilang syakur. Dari kata syakir. Syakir. Apa artinya syakir?
orang yang bersyukur. Kalau syakur, yang selalu bersyukur. Paham jadi maknanya? Beda itu. Dorub selalu memukul. Atau mif'al. Wazan ketiga. Mif'al. Itu dia. Maknanya lebih dari biasa. Midrob. Apa artinya midrob? Ya? Sering memukul. Mijlas. Sering duduk. Ada paham ini? Misrob. Sering minum. Atau fa'il. Wazan keempat. Fa'il. Antum katakan dorib. Apa artinya itu? Sama, sering memukul. Dipahamkan? Iya. Wazan terakhir. Fa'il. Cepat. Fa'il. Iya, antum bisa katakan dorib. Apa artinya dorib? Ini yang paling sedikit ya. Urutan ini dari terbanyak ke yang paling sedikit. Dorib. Apa artinya? Selalu memukul. Sering memukul. Sudah jelas wazannya? Sudah jelas wazan atau belum? Kalau sudah jelas amalannya. Mudah sekali. Ini termudah sedunia ini. Wahya kasmil fa'il. Dia seperti isim fa'il. Paham seperti isim fa'il? Persis tadi. Apa tadi isim fa'il? Jika beramal secara mutlak tanpa syarat. Jika tidak beramal dengan dua syarat. Apa tadi? Bermakna hal atau istiqbal. Terus diawal oleh penafian atau istifham atau khobar atau na'at. Selesai cerita. Aman negara. Lihat kata beliau. Fama kana silatan li'al amila mutlaqo. Apa yang bersambung dengan al. Beramal secara mutlak. Nah contoh. Ja'ad darrabu zaidan. Ja'ad darrabu zaidan. Wa inkana mujarodan minha. Jika kosong darinya. Amila bisyartoin beramal dengan dua syarat. Nah contoh. Ma darrabun zaidun amron. Di awal penafian. Contoh satu saja. Kan semua datangkan contoh seperti tadi. Dipahamkan? Ganti saja isim fa'il dengan sifat siagul, amfilatul, mubalaghah. Sudah? Ar-rabi yang keempat. Cepat kita ini. Yang keempat, beramal amalan fi'il, ismul maf'ul. Yang keempat yang beramal amalan fi'il adalah isim maf'ul. Nah contoh, madrub, mukrim, mukrom. Kata isim maf'ul kan? Isim yang di atas wazan maf'ul kalau 3 huruf. Kalau di atas 3 huruf sama dengan wazan isim fa'il. Cuman dia di fathah sebelum akhir. Iya kan? Makanya boleh bilang madrub mukrom. Madrub mukrom. Jelas pembahasan itu? Kata beliau lihat setelahnya. Wa ya'malu amalal fi'ilil mabni lil maf'ul. Beramal dengan amalan fi'il yang mabni untuk maf'ul. Dibangun untuk maf'ulnya. Maksudnya nama lain untuk fi'il majhul. Jadi isim fa'il beramal amalan fi'il ma'lum. Kalau isim maf'ul beramal amalan fi'il majhul. Itu maksudnya. Fi'il yang mabni. Dibangun untuk maf'ul. Ini nama lain untuk fi'il majhul. Lihat catatan di bawah. 998. 998. Yaitu merupa naib fa'il. Yaitu merupa naibul fa'il. Terus beramalnya. Wa syartu amalihi kasmil fa'il. Selesai. Syarat amalannya seperti isim fa'il. Syarat amalannya seperti isim fa'il. Apa syarat amalannya isim fa'il? Jika beramal secara mutlak. Jika tidak
Beramal dengan cara dengan dua syarat. Syarat pertama, maknanya hal atau istiqbal. Syarat kedua, diawali penafian. Istifham. Sebagai khobar. Sebagai naat. Itu lama-lama insya Allah antum akan hafal. Dan nanti antum selalu perhatikan dalam baca kitab gundur. Itu nanti antum harus lihat. Jadi tidak bisa kita dapat langsung isim fa'il beramal. Siag mubalaghah beramal. Amthilatu isim maf'ul beramal. Tidak, perhatikan dulu. Beral atau tidak. Nah contoh. Ja'al madrubu abduhu. Apa irabnya abduhu? Naib fa'il. Wa zaidun madrubun abduhu. Apa irabnya abduhu? Naibul fa'il. Apakah terpenuhi syarat ini? Tidak beral ini. Apa syaratnya yang terpenuhi? Dia jadi khobar. Jelas. Fa'abduhu. Maka abduhu. Naibul fa'ili fil mithalain. Sebagai naibul fa'il pada dua contoh itu. Sebagai naibul fa'il pada dua contoh itu. Jelas pembahasan kita sampai sekarang? Ini yang keempat. Yang kelima. Besok ya. Yang kelima besok. Besok. Sisa berapa itu? Sisa 3. Dah kan 7 semuanya. Sudah 4. Berarti sisa 3. Nanti pas insya Allah. Besok 2 kali pertemuan dah. Iya kan? Besok kita tamatkan. Tanggal 31 besok. Besok insya Allah kita tamatkan. Kita pakai 2 kali pertemuan. Kalau tidak cukup 3 kali pertemuan. Insya Allah. Iya kan? Mau nggak antum selesai besok? Alhamdulillah. Baik. Insya Allah. Besok kita tamatkan. Karena sisa pembahasan ini yang pegang. Sisa isim beramal-amal fi'il. Sama nanti ada sedikit masalah tanazu. Tapi itu masalah tanazu, masalah ringan saja. Yaitu berselisih, berebut dalam beramal. Jadi kadang dalam sebuah kalimat. Ada 2 amil, semua mau beramal. Ada 3 amil, mau beramal. Siapa yang kita amalkan? Itu. Setelah itu pembahasan penutup terkait dengan ta'ajub, adat, waqaf. Iya, insya Allah bisa tamatkan besok. Insya Allah, kalau kita sehat semuanya. Iya kan? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah.